Selamat datang kembali di konten Skakmat, sebuah konten yang didesain sebagai bagian dari promosi Men's Rea Stand Up Comedy Tour. Men's Rea Stand Up Comedy Tour adalah special gue yang ke-10. Di Jakarta akan dilakukan tanggal 30 Agustus 2025 di depan 10.000 orang di Indonesia Arena. Dan selain Jakarta ada 10 kota lain yang akan datengin. Itu Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Palembang, Medan, dan Makassar. Udah? Oh, Makassar ya, 10 itu. Tiketnya dibuka 10 Agustus 2024. Infonya di mensrea.id. Sebelum gue masuk ke tamu gue mau minta maaf sama... Gue mau terima kasih sama teman-teman gue yang senang dengan nonton episode sebelumnya. Dan minta maaf kalau gue salah main caturnya, karena gue gak bisa main catur. Saya hanya suka idenya saja. Kebetulan lawan main saya hari ini juga gak terlalu bisa main catur. But I love her so much. Gua 2 kali milih dia di Pileg. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Selamat datang. Thanks for having me. Gua kaget. Lu tuh nggak tahu gue milih lu 2 kali di Pileg. Bro, gue cuman ingat waktu nonton one of the things that you said, oh gue milih PSI. Jadi gue pikir lu pilih PSI dari atas sampai bawah. Enggak. Gue cuman DPRD nyoblos partai karena gue nggak tahu waktu itu siapa yang mau gue pilih dan itu 2019. Gue pikir saat itu coba deh gue pengen tahu kalau DPRD ada di maksudnya PSI ada di DPRD sebagai partai baru. Jadi seperti apa? Dan di DPRD menurut gue DPRD DKI Jakarta. Tapi DPR RI gue milih lu 2 kali. Iya, dan saat ini rupanya bahaya. Itu dia. Iya. Dapil lu adalah Jakarta Utara Pulau Seribu. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Saya warga Kelapa Gading, cukup lama. Oh, betul sekali. Kaget. Iya, jadi makanya pas sekali. Iya. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. KTP belum pindah ke New York, bro. KTP masih Jakarta Utara. Nah sekarang kita akan ngobrol. Skakmat ini adalah sebuah talk show yang dilakukan sambil main catur. Jadi pertanyaan pertama gue di talk show ini dimulai ketika langkah catur pertama. Oh gitu. Pertanyaan terakhir ketika permainan selesai. Jadi ketika udah selesai nih, Skakmat. Gue punya 1 pertanyaan terakhir untuk gue buka ke lu. Lu mau putih, mau hitam? Baju sih udah putih hitam ya? Itu makanya. Apa kita balikin aja jadi boleh, ya boleh. kan? Gue di sini jadi ya. Supaya nggak terlalu ini banget. Gitu. By the way, sambil nge-setup ini, gue tuh pertama kali ngelihat Sarah sebenarnya di film. Oh God. Iya, lu main Merah Putih? Udah lama banget, men. Merah Putih bener nggak? Merah Putih 2009. Iya, Merah Putih tuh sampai ada trilogi nggak sih kalau nggak salah? Trilogi, iya. Betul. Nah, waktu gue ngeliat Sarah pertama kali, gue ngomong sama Mila, ini siapa nih aktingnya bagus banget. Bener. Loh, kok ini kayaknya lagi dinaik-naikin supaya ntar jatuhnya lebih sakit kayaknya. Enggak lah. Saya tidak seperti itu. Nana tuh kayak gitu. Nggak, tapi lu sekolahnya film kan? Yes. Iya kan? Ya. Sekolah film di? Jadi udah bener. Bener ya? Gue ngeliat dari sebelah sini. Yuk. Jadi? Nah, gue bantuin. Lu sekolah di? Gue waktu awal kan ke University of Virginia. Jadi sebenarnya gue udah jatuh cinta dengan acting. Itu udah dari usia 12 tahun. I decided I wanted to be a professional actress at the age of 14. Yes. Gue ngeliatin lu dulu. Ini hitam, ini putih. Ya sama, gue juga salah. Mau brengsek nih permainan catur tol. Oke, ada 2. Ya itu ada cadangannya. Cadangan Queen karena paling penting. Gitu Raja kan. lu. Berarti gue di sini. Raja lu di sini. Ya itu dia. Oh, berhadapan ya. Betul. Gue kemarin juga salah. Anyway, terus lu bilang. Ya, jadi University of Virginia sebenarnya tuh untuk tidak mengambil acting karena my mom. What do you call it? Asian values. Ngikutin lo Sarah lo. Jadi malu gue. Gue juga swear waktu diajak untuk kesini gue langsung nanya, lu masih marah-marah gak? Kalau lu masih marah-marah gak gue? Gue gak pernah marah-marah Sarah. Gue kan aktor juga. Gak sebagus lu sih. Tapi kan juga bisa acting. Jadi no. Honestly, I went to University of Virginia karena nyokap gue bilang, can you take something aside from acting? Ya kan, dia
peduli, takutnya kalau misalkan masuk ke Hollywood belum tentu bla bla bla, will only be one Asian. Waktu itu kan nggak banyak, cuman Lucy Liu doang gitu loh, nggak seperti sekarang ada Michelle Yeoh, Awkwafina bla bla bla. Iya, tahu. Dua. Michelle Yeoh kan lebih di kayak Asian sini, sedangkan Lucy Liu is American. Iya betul. Gitu. Nah, ya intinya gue pick University of Virginia, tapi tetap jatuh hati. Akhirnya gue bilang after 2.5 years, I'm like, I'm so depressed, mom. So I went to acting school after that. Yeah. Dan sebelum gue masuk ke pertanyaan, karena ketika gue mulai langkah catur gue, pertanyaannya akan jadi ngomongin politik. Oke. I adore you being a mom while also being a politician. Siapa anak lu? Gue ada 3. Anak lu siapa aja? Naren, Wira, Janisa. Yang punya kebutuhan khusus? Wira. I adore you being openly supportive about your child. Itu pasti jadi ini ya, jadi inspirasi untuk banyak ibu yang serupa. Masih ada nggak sih anggapan yang kalau punya anak dengan kondisi seperti itu adalah aib atau malu gitu? Jujur gue yakin pasti ada. Gue yakin banget masih ada. Tapi kalaupun bukan aib, bukan sebagai aib, tapi kesulitan untuk menerima itu ada. Karena I've had ibu-ibu DM gue bilang, aduh terima kasih udah menguatkan. I wish my husband. Dia bilang, saya sangat berharap suami saya one day bisa menerima anak kami sama seperti ibu dan bapak dan suami bisa menerima. And so when I started doing it, bahkan sebenarnya aku udah mulai sharing itu sejak dia lahir, benar-benar sejak dia lahir. Karena I really wanted the world to know, gue mau banget untuk dunia tahu gue nggak ada apapun, I'm not ashamed. Dan gue sangat nggak paham orang-orang yang tidak bisa menerima anak mereka dengan. So I think half the time is not bukan karena nggak bisa menerima, tapi kesulitan untuk gimana gue bisa connecting, gimana gue bisa menerima. Karena kayak anak gue sampai sekarang walaupun dia 6 tahun, dia masih nonverbal. Jadi dia pun frustrasi dan akhirnya pelampiasannya dengan ngelempar barang segala macem, debrak pintu. Itu nggak semua orang punya kapasitas untuk bisa. Ya, gue bersyukur karena waktu dari gue kecil gue udah punya saudara yang seperti itu. Gue punya saudara, gue panggilnya kakak, namanya kakak Andes, namanya Floyd Andes. Floyd dari Floyd Peterson petinju, Andes dari Gunung Andes. Jadi doanya besar lah untuk si saudara gue yang berkebutuhan khusus ini. Tapi gue udah terpapar. Untuk orang lain yang dalam hidupnya nggak pernah terpapar seperti itu, ketika ngeliat kayak gitu ngomongnya, oh ini azab. Salah satu yang paling sering kan, pasti orang tuanya kenapa, yang mana sangat disayangkan anaknya nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba disebut azab. Tapi gue bersyukur justru banyak temen gue, ya again, know your friends. Show me your friends and I'll show you your future, ya nggak sih? Gue sangat bersyukur the values, it's always philosophy kalau sama gue. Orang-orang di sekeliling gue, bukan hanya keluarga gue, tapi bahkan teman-teman gue, kebanyakan adalah mereka yang bilangnya bahwa, Sar, lu bersyukur banget dengan lu punya anak seperti itu. Kalau setahu gue di Muslim itu, di Islam tuh itu pembuka pintu surga. Jadi mereka justru the opposite of pemikiran aib atau azab buat mereka. Ini tuh malaikat yang dikirim ke bumi karena mereka nggak ada pemikiran, they have no evil in their body. Jadi orang-orang Islam yang bilang itu azab berarti Anda kurang ngaji. Yang Anda tonton sinetron azab sih. Tapi sekarang kita akan masuk ke politik. Gue akan masuk ke langkah pertama gue, tapi sebelumnya gue mau bilang bahwa itu juga salah satu alasan kenapa gue pengen gue milih lu waktu itu. Karena gue pengen Indonesia dicontohkan. Ibu yang seperti lu sambil bekerja, dan gue yakin, nah ini nggak tahu sih, dulu gue berpikir akan ada kebijakan yang merefleksi lu dan kehidupan lu dengan ibu dan dengan anak-anak. Which ada beberapa sebenarnya, udah mulai ke arah situ. Iya, tapi Sarah 2019 waktu gue pilih nggak kepilih, 2024 kepilih. Jadi pertanyaan pertama gue adalah, silakan. Apa pembedanya dari 2019 dan 2024 campaign wise sehingga 2024 lu kepilih? Atau lebih tepatnya berapa bedanya dari 2019 ke 2024? Berapa bedanya? Iya.
By the way, ntar kalau misalnya gue gerak, gue bisa nanyain lu balik nggak? Boleh. Ini ngobrol bareng. Fair gitu Iya, kan, ngobrol iya. bareng. Berapa bedanya? Berapa bedanya gue justru turun. Wow. And this is where it starts. See, gue turun 30.000. You're such a good actor, Sarah. Jadi gue nggak tahu kalau lu bohong atau enggak. enggak. Ini beneran, gue turun 30.000. 30.000 US yes, dollar. Gue kira maksudnya dari segi suara. Enggak, gue nanyain duit. Kaget tahu lah lu ngomongnya berapa tuh. Enggak, iya. Maksudnya berapa beda duit? Bedanya berapa? Enggak, oke. Ini yang bikin gue gemes. Dan gue pernah sebenarnya in another podcast, jadi so sorry, you're not the first. Soal angka. Soal angka. Angka lu spesifiknya. Jadi, I will tell you, waktu 2019, gue keluar setengah dari yang gue keluarin sekarang. Sedangkan jumlah suara yang gue terima kali ini turun. Jadi lu ngeluarin duit lebih banyak, dua kali lipat. Tapi suara yang lu dapat lebih sedikit, tapi lu kepilih? Kepilih. Oh, how does that work? Because of our system. Which system? The system pileg. Jadi sistem demokrasi kita udah terlampau nggak masuk akal for me. It has been like that. Gue pernah, tapi gue pernah, jadi gini, I will say this dari segi seobjektif mungkin. Karena gue pernah terpilih 2014 dengan sistem seperti ini. I forgot about that. Tapi gue nggak milih. Tapi enggak, karena gue dapilnya beda. Gue waktu itu Jawa Tengah, bro. You couldn't have voted for me unless lu adalah warga Sragen Karanganyar Wonogiri. 2014 gue terpilih. 2019 gue nggak terpilih. Karena satu pindah dapil, bla bla bla. Ya dapil gue kan dapil neraka. Asli. Nerakanya neraka. Kali ini gue terpilih lagi. Dengan 2 kali terpilih, you think gue bakal pro dengan sistem ini. Tapi no. Gue sangat paham sekarang apa yang dimaksud sama Mbak Eva Sundari. Karena she's always been pro sistem tertutup. Gue pas awalnya gue lebih ke netral lah. Mau terbuka tertutup, either way I will make do. Sorry, tolong definisiin kepada yang nonton, terbuka dan tertutup itu seperti apa? Oke. Jadi kalau sistem terbuka saat ini, lu bisa milih orangnya langsung. As in, misalnya ada di dapil gue kan 8 nama di bawah setiap partai. Lu bisa milih gue langsung by name, gitu kan. Nah, kalau sistem tertutup, milihnya adalah partai. Dan partai itu yang bertanggung jawab untuk menentukan nomor satunya siapa dan dia yang akan duduk. Actually bisa either way, karena sistemnya sebenarnya kan bisa disesuaikan. Bisa yang nomor 1 atau bisa ya terserah partainya yang naruh di situ di antara 8 nama yang ada di situ. Siapa yang dinyatakan berhak untuk duduk. Nah, jadi that's terbuka dan tertutup. Kemarin kan rame tuh, Bu. Karena PDI Perjuangan waktu itu satu-satunya yang naik banding soal menggugat untuk dijadikan sistem tertutup. For your information, ini setahu gue hasil dari MK adalah tahun 2029 sistemnya tertutup. Wow, really? Yes. Kok nggak keluar beritanya ya? Keluar, cuman nggak begitu rame. Well, it's out now. It's out now. Wow, really? Iya, sistemnya tertutup. Now, kita bisa debat about this. Gue nggak tahu kapan gue harusnya jalan. Maju aja, gak apa-apa. And then you are for that? I am for tertutup. Why? Karena dan please ini bukan gue mewakili partai ya. Gue mewakili gue pribadi nih. Karena istilahnya partai is partai. Nih kali ini gue hadir sebagai pribadi. Dan gue secara terbuka udah berapa kali gue ngomong gue pro. Kenapa tertutup? Karena satu, sekarang you've heard many times, ini udah mahal banget. Pragmatisme masyarakat kita, buju buneng udah over the top. Gue keliling, kan lu tahu gue kampanye, gue bener-bener kampanye. Gue door to door, gue bener-bener turun, setiap hari gue bisa 8 titik. Sampai suara gue hilang, ini baru mulai recovery. Itu setiap titik tuh bisa 150 orang, bisa 200 orang. Dan gue bener-bener keliling. Pernah gue lagi turun nih. Gue bagi kartu nama, ya kan? Ya dia dong, maksudnya, misalnya, nih bisa kontak di sini, bisa tahu apa yang pernah saya lakukan dari segi Instagram segala macam, so they can follow. Si ibu ada satu ibu, habis dia terima, dia ke gue dong, bu, geseknya bisa di mana? Itu satu. Yang kedua,
Pernah gue lagi datang juga lagi ketemu sama masyarakat, baru lagi mau naik ke panggung untuk ngomong, Bu, sembakonya mana Bu? What people don't understand, kalau kita ngomong tentang money politics, that's money politics. And I can tell you, waktu gue pertama kali masuk 2014, gue bahkan udah menyadari kayaknya gue cuma satu di antara mungkin satu tangan yang kampanyenya itu enggak buy your vote, beli suara. Dan kalau misalkan kita sekarang istilahnya kayak, ini bentar lagi mau pilkada nih, I don't know lu mau tayangnya kapan, tapi pokoknya bentar lagi mau pilkada. Itu sampai ada yang misalnya bilang sama gue, saya terbuka, saya nggak mau melakukan money politik. And you know what? Langsung pengurus-pengurus langsung, aduh Bu susah kalau misalkan nggak siap dengan money politik Bu. That's the reality. Menurut lu mungkin nggak ada yang menang, tapi nggak ngeluarin money politik? Money politik nih kalau ini contoh secara definisi ya, iya. Definisi itu artinya money politik itu bukan termasuk logistik ya, bikin kalender itu bukan money politik hitungannya buat gue. Let's sembako, nah ini yang gets really, ya kan? I would like to say, gue yang sisi gue yang idealis banget. Menurut gue, aduh sembako harusnya tidak. Tetapi by regulation, apapun yang kita berikan selama itu di bawah nilai tertentu, itu dianggap boleh. Berapa nilainya? Kalau nggak salah 50.000. Oh oke. 50 atau 100.000 lupa. Oh jadi sebenarnya 50.000. Kalender mewah pun, misalkan gue bikin kalender mewah banget terbuat dari apa gitu, 100.000 nilainya per item nggak boleh tuh sebenarnya itu. That's interesting. Oke, terus nggak, tapi kalau itu alat peraga kampanye. Alat peraga betul, itu alat peraga. Iya. Jadi kalau beras gula beda nih. Beda. Ya. Jadi gift istilahnya. Itu nggak boleh. Makanya then what do you do? Ya, kita kan buat lomba. Ya kan? Bikin sayembara. Kalau kayak gitu-gitu masih oke, karena kan istilahnya berapa yang daftar, yang dapat cuma berapa gitu kan. But ya kembali lagi, this kind of thing yang harus kita perdebatkan. Kayak gitu tuh boleh atau enggak. And I'm so sorry, banyak yang mau itu netizen atau teman-teman kita yang super righteous, istilahnya kayak udah merasa paling bener gitu ya. Yang istilahnya itu nggak boleh, itu nggak bisa kayak gitu. And gue gini, kalau lu beranggapan seperti itu, lu punya prinsip seperti itu, kayak misalnya itu prinsip gue, ya itu gue terima sebagai konsekuensi, sebagai risiko bahwa that is my principle. Gue terpilih atau nggak terpilih itu terserah Tuhan. Gue akan melakukan dengan sistem kayak gini. Semua tandem gue udah tarik-tarik rambut, udah frustrasi sendiri istilahnya. Tandem tuh maksudnya kayak misalnya gue DPR RI, terus ada yang DPRD, provinsi atau di daerah kalau di luar Jakarta. Ada kabupaten kota, misalnya kita menyatakan satu lini gitu, majunya bareng. Kalau lu milih ini, milih juga yang ini gitu istilahnya. Itu pasti mereka udah pada pusing semua. Tapi kan itu kan bukan hal baru. Bukan. Yang lu maksud sekarang makin ekstrim permintaan dari rakyatnya. Yes. Menurut gue makin ekstrim. Tapi kan dilakuin sama politisi lain juga sih. Semuanya. Diajarin. Gue kayaknya cuman, again as I said, gue mungkin cuman 1 dari 5, dari 1 tangan yang tidak melakukan itu. You know who doesn't need to do that? Komeng. Kampanye kagak, ya kan? Orang cuman tutup, tapi dia DPD. Iya DPD. Yang wajahnya lu bisa terpampang dan lu coblos langsung di wajahnya. DPR kagak. Nah, gue pernah ngobrol sama orang dari Amerika, dosen, salah satu dekan di universitas mana. Dia kaget. You don't support direct vote, one man one vote. Aku bilang no. Beda. Pilpres is one thing. Kandidat cuman berapa, promosinya dan sosialisasinya kayak the whole of Indonesia. Itu anggarannya ada. Bayangkan untuk Pileg di satu udah kayak freaking baliho yang kita buka gitu kan. Satu kertas lu harus riset the number of people, kan misalnya kalau kita bener-bener mau critical thinking nih, kan kita pasti riset dulu di antara semua yang ada di situ, semua nama.
Lu 100 sekian nama lu harus riset. Nggak semuanya juga ada backgroundnya, nggak semuanya pakai Instagram, nggak semuanya ada website. Tapi gue nggak setuju, gue nggak harus riset. Lu yang harusnya nyamperin gue. Itu kenapa gue milih lu kan? Nah imagine, tapi kalau misalnya nih, kan kita kampanye ya. Kan orang-orang diundang nih, artinya apa? One, kenapa bisa mahal banget? Tanpa money politik pun udah pasti mahal. Gue aja ngeluarin segitu banyaknya, itu kampanye, gue nggak beli vote. Kampanye, karena apa? Ya itu tadi, setiap titik gue ngumpulin 150, 100 orang minimal, sampai 200 orang, bisa lebih. Masa setiap kali gue ketemuan gue nggak ngasih snack? Minimal gue kasih snack. And guess what? Kadang-kadang di beberapa daerah, kalau nggak ngasih uang transport, marahlah mereka. Uang transport, uang pulsa, uang rokok. Jadi itu udah berkali-kali lipat. Belum bicara tentang di akhir. So, kembali lagi to your question. Itu udah keliling. Nah, kemarin cuma 75 hari. Per hari, 8 titik aja gue udah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Misalnya nih. Karena kan per titik 1 jam, 1,5 jam. Perlu waktu untuk go dari titik itu ke titik yang berikutnya. Walaupun kita coba untuk itu tetap di satu kecamatan misalnya, tetap harus ada waktu. Belum lagi kita perlu makan siang gitu kan. Itu aja istilahnya. 8 kali, just do the math. 8 kali 150 orang per hari dikalikan 75 hari. Itu kalau nggak take day off. Gue nggak mungkin dong. Gue udah diminta sama suami pokoknya 1 hari Jumat lu harus sama keluarga. Jumatan. Itu susah banget. Just to keep that susah banget. Tapi kendala gua, Sarah. And maksudnya dari segi berapa juta pemilih? Nggak berapa juta pemilih. Nggak mungkin kita bisa samperin satu-satu. Oh iya. By physical and dari segi waktu is impossible, bro. Jadi itu aja udah susah. Ini gue cuma pertanyaan aja ya. Kemarin gue ketemu, baru aja tadi malam, gue ketemu sama seseorang yang kerja untuk seorang caleg. Dan kepilih, dan duitnya turun justru dari terakhir kali dia kampanye. Dia incumbent atau bukan? Dia incumbent, betul. Yes. Tapi dia selama bilang 5 tahun dia udah kerja, bro. Betul, itu juga. Harusnya. Tapi dia bilang dia shift semua usaha sosmednya hanya ke Facebook. Jadi dia Facebook ad. Majunya di mana? Gua lupa untuk nanya. Sangat tergantung dapil. Kalau di luar, ya exactly. Lu pasti harus riset dulu. Pengguna, who's your target audience? It's the same thing dengan kalau lu lagi doing a show. Lu harus tahu dulu dong target audience lu. Betul. Pasti your jokes, how you deliver akan lu sesuaikan dengan Tapi kan lu target audience. DKI berapa itu? Gue DKI 3. DKI 3, iya. Oke dong. Lu main ke situ nggak? Nggak masalah. Tapi gue nggak begitu melakukan Kepulauan Seribu ads. mungkin nggak terlalu kan? Nggak. Gue nggak. Nah, beda dengan gue waktu Sragen Karanganyar Wonogiri. Dan waktu itu medsos nggak seperti sekarang. 2014 tuh. Iya, asli. Nggak seperti sekarang. So again, do our research. Gitu loh. Kita harus melakukan riset kita. Tapi kendala gue adalah, karena gue juga against dengan one man one vote, terutama pilpres dan pilkada. You are against dengan tidak langsung. Gue pro, sorry. Ini lebih ekstrim daripada gue pro terhadap one man one vote, terutama ketika pilpres dan pilkada. Agree. Dan sebenarnya gue mau berargumen, gue juga pro one man one vote untuk pileg. Soalnya kalau calon gue dipilihin partai, gue bisa aja gue nggak dapat lu. Orang gue percayanya sama lu. Dan B, gue bisa aja ketemu sama justru lu doang. Jadi kalau misalnya lu adalah mungkin incumbent atau mungkin wajah lama, bisa jadi itu lagi gitu. Gue nggak dapat orang yang gue pilih. This is where it can get. Oh, lu udah jalan, gue kan nggak. Gue pikir lu sengaja. Saking lagi fokusnya, gitu kan. Gue bahkan udah nggak mikirin tentang gamenya, sorry ya bro. Nggak apa-apa. Gue ngeliat lu sampai ngaca nih sama gerakan gue nih. Oke. Ya udah, kan ikutin aja. The point is not about this loh. Iya. Oke. Gue fokus pada yang penting dalam hidup ini. Nah, jadi yang gue bisa argumentasikan adalah seperti ini. Pertanyaan gue, pada saat lu vote gue misalnya, is satu hal untuk lu vote gue, karena I'm one of the very few
yang punya privilege, Hmm. kita langsung bicara privilege aja, dengan gue siapa di dalam partai itu, yang dimana gue punya posisi untuk gue bisa memberikan masukan kepada atasan, arah kebijakan partai harus kemana. Tetapi mayoritas dari caleg nggak punya posisi kayak gue, bro. Tapi Sarah, itu kan bukan salah calegnya, salah partainya dong. No, enggak juga, kan nggak Iyalah. semua bisa wakil ketua umum, bro. Ya enggak, tapi bukan cuma itu. Harusnya jembatan antara seorang anggota Partai Gerindra, apapun dia posisinya, kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, harusnya kan nggak berjarak, harusnya kalau emang benar partai. Idealnya. Betul. Tapi show me which partai. No, but that's in on you. any part of the world. Di dunia manapun, mau itu Democrat and Republicans where you are living right now, show me the relasi kuasa itu nggak ada. Sarah, kalau kita selalu ngambil contoh orang yang kita sama-sama sepakat itu bukan contoh yang benar, yang nggak akan jadi baik dong. I understand that, but I'm talking about knowing the rules of the game so you can win it, right? Karena realitanya, walaupun kita mau bicara seidealis apapun, kalau kita nggak bisa prove that it can work. I understand. Gue berada di dalam dunia di mana idealisme gue tuh far end, gitu kan, di ujung dibanding dengan di mana mayoritas berjalan. And this gue merasakan juga, sorry ini agak segue dikit, banyak banget ASN kita yang mungkin orang-orang baik, tetapi mereka harus bekerja di dalam satu komunitas yang udah status quo-nya adalah ya lu harus ngambil 30% dari proyek. Wow. Kalau lu nggak ngambil, lu musuh kita. Wow. Right? That's how they are di dalam situ. Menurut gue, karena ini setahu gue gitu. From my experience, karena gue pernah jadi IO, jadi gue tahu kebanyakan IO pasti lu kalau ngomong sama mereka, pernah nggak di dalam budget yang seharusnya digelontorinnya berapa, tapi 30% udah pasti diambil sama mereka. Pasti pernah. I dare you, I guarantee. Jadi, kembali lagi ke konteks ini. Idealnya satu hal, realitanya bro. Iya. Dan sayangnya, dengan caleg-caleg itu, pertanyaan gue adalah, lu voting si A by name. Realitanya mayoritas dari caleg-caleg yang maju gak akan mereka berbeda suara dengan suara partainya. By law undang-undang dasar kita yang paling powerful di Indonesia adalah partai politik, bro. Dan kita multi party system. Nggak kayak di Amerika cuma 2 yang berkuasa penuh. Kalau mereka electoral dan mereka nggak bisa bilang mereka direct vote. America is not direct vote. Bukan. Mereka electoral system. Gitu loh. Ini yang sering kali banyak di sini tuh ikut nonton Scandal, House of Cards gitu kan. Terus langsung wow, amazing banget tuh di sana. Hello gitu loh. Jangan terus gitu aja terus kalian langsung think bahwa it's much better over there. Gini, gue ngerti concern-nya karena gue juga sering ngomong secara terbuka. Ini teman-teman gue yang artis-artis yang jadi caleg, gue selalu bilang sama mereka, as long as you know what you're going into, karena lu pada akhirnya dipakai badannya doang kan. Akhirnya cuma jadi matematika doang. Gerindra punya, lu dapatnya berapa kursi sih? Unless you know how to play the game. Exactly, ya. Tapi misalnya kita adu 70 berapa, please. Ya, misalkan dapat 50 kursi katakanlah. 50 kursi ini ntar ya artis-artis ini dipakai badannya untuk tambah-tambahan aja untuk kepentingan mendapatkan atau memenangkan sebuah undang-undang kan gitu kan. Asal lu tahu what you're going in. Iya, terserah dengan mata deh. terbuka. Betul, gue sih terserah. Cuman dan itu harus dimulai dengan lu harus tahu. Nih banyak banget anak-anak muda yang misalnya mau tertarik banget nih dengan politik gitu kan. Thank God. Soalnya lebih banyak yang nggak mau masuk politik dibanding yang mau gitu kan. Jadi kalau lu mau masuk politik please do. Tetapi riset. And I never, lu tanya semua orang, gue nggak pernah minta orang untuk join ke Gerindra. Why? Karena menurut gue itu harus keputusan dari mereka. Karena kalau misalkan, because what? Mata uang di politik apa? Salah satu yang tertinggi, loyalitas. Loyalitas bro. So even if you are the most incompetent buffoon, okay, tapi lu loyal. Itu this is what I mean by knowing how to play the game. Gitu. Jadi pertama riset dulu partai mana yang paling klop dengan idealisme lo.
gitu. Lihat dulu dari manifestonya, dari kinerjanya, stance-nya ke arah mana. But the reality adalah, dan ini pernah gue sampaikan ke Westminster Foundation dari Inggris, mereka sempat nanya when they came with a delegation, di Indonesia ini policy based atau figure based? It's figure based. Partai bisa punya stance apapun, kalau tiba-tiba ketua umumnya berubah dan orang itu punya pendirian beda lagi mereka. Betul. Iya kan? So it's figure based. Ya, dan artinya yang tadi lu bilang jadi relevan kan, perhatiin partainya, perhatiin nilainya sebenarnya jadi relevan. Siapa pimpinannya, pemimpinnya, itu harus riset dulu. Oke, tapi I was trying to get to a point bahwa pada akhirnya gua sendiri kecewa sama semua anggota DPR yang pada akhirnya terpilih ketika gua tahu ini mah orang nggak punya apa-apa. Kayak lu milih seseorang yang lu anggap populer, misalkan lu milih siapapun lah. Komeng tuh waktu itu pakai partai apa nggak sih? Nggak, DPD. Dia DPD bisa independen ya? Nggak, DPD harus independen. Oh, harus independen. Oh, I didn't know that. I forgot. Oke, anyway, misalnya, interesting. Iya. That's another fight. Gue baru tahu. Ya, that's another fight. DPD soalnya lucu. That's another thing. Ya, oke. Tapi katakanlah ada seorang artis, misalnya Panji. Panji misalkan partainya apalah. Ntar kalau misalnya gue ngomong dipotong ntar jadi rame. Ketika Panji ini artis, Panji adalah bagian dari partai apa? Lu pilih karena Panji populer, itu Panji nggak bisa ngapa-ngapain juga anyway. That's my point. Ya, sehingga buat apa lu milih dia kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu kan pada akhirnya kan. That's my point about the terbuka dan makanya tertutup. gue ngerti sudut pandangnya. Hanya saja, kan gue masih tetap nggak percaya sama orang pilihannya partai pada akhirnya. Gue nggak tahu siapa yang lu pilih gitu. Nah, misalnya nih kita jadi bolongnya di mana nih gitu? Nggak, tapi kan nama-namanya udah ada. Iya. Kita bisa buat, you see what I mean? Kita bisa buat antara yang nomor satunya yang udah pasti duduk, atau pokoknya 8 nama itu yang di list itu, kalau 8 kan ada yang 11, ada yang 4, ada yang 3. Yang itu tuh udah kebuka nama-namanya. So you would know one out of that yang bakal kemungkinan ditaruh di situ. Misalnya dari segi perempuan. Sebagai aktivis perempuan, kuota 30% nggak pernah tercapai. Hanya kuota 30% candidate list, caleg. Gue sekarang off the point, karena banyak perempuan yang, aduh tapi kalau misalkan kita, kan kita nggak deket sama pimpinan. But that's the way the game is played anyway. Gitu loh. Istilahnya kayak idealismenya satu hal. Bagaimana kita bisa, gue kasih lu waktu untuk berpikir dulu. Udah. Ya, jadi gue tuh udah di point di mana, dan ini gue sebagai presidium KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, gue bahkan udah menyampaikan secara terbuka kalau sistemnya masih sama seperti sekarang di 2029 saya nggak akan maju. Thankfully setahu gue MK udah menyatakan akan tertutup. Why? Satu, again yang tadi I already mention, yang kedua adalah misalnya dari segi perempuan, kita misalnya naruh kuota seat aja 20%. Kalau partai tidak memenuhi itu, kita marahnya ke partai. Sekarang partai bilangnya, loh yang masyarakat yang milih. Nggak bisa lu marah-marah sama partai, loh masyarakat yang milih. Kan nggak mungkin dong yang di Jakarta, di dapil elu, ngelihat yang kondisi di Maluku, ngelihat di situ, terus ngelihat bahwa oh itu bakal bisa 30%, kan nggak bisa. Sekarang semua pada perempuan naik ke 21%, oh bahagia. Ya bahagia sih bahagia, tetapi kalau misalkan kita bicara tentang dari segi yang pesimis gitu, segi yang negatif gitu. Cuma 20%, maksud kita nggak bisa dapat 30%. Lu mau marah sama seluruh rakyat Indonesia? Iya. Banyakin goblok guys. Banyakin tolol. Waktu dulu kita tertutup kan? Pernah, tapi way back when. Iya, waktu masa itu nggak ada listnya. Nggak inget gue. Gue nggak inget juga. Gue kan belum voting. Kita nggak tua-tua banget bro. Iya. Kami nggak setua yang kalian pikir. How old are you? I'm 45. Ya. Tapi 2000. Gue baru milih 2009. Lo baru milih atau 2004? 2004 harusnya masih tertutup setahu gue ya. Atau gue I can be wrong. Ya, I can be wrong. Tapi kan gue masih di luar negeri waktu itu. Ya progresi gue dalam pemahaman politik juga
nggak langsung kan. Bisa aja gue seperti orang-orang yang saat ini gue kritisi. Masuk booth, nyoblos presiden, abis itu ngeblank ketika yang lain. Bisa aja gue pada zaman itu. Gue nggak ingat sama sekali. Tapi ini menarik karena gue akhirnya jadi ngerasa kalau emang dipilihin sama partai, 8 atau 11 nama itu, komposisi 8-11 orang itu jadi krusial sekali berarti untuk diketahui. Gue nggak, kayak sekarang aja, gue tuh nggak tahu apa yang gue bisa harapkan dari lu loh. Contoh, gue nggak tahu lu pada akhirnya duduk di komisi berapa kan? Belum tahu juga gue. Iya, sekarang gini. Ini kendala gue ya, dan juga kendala semua orang. Gue percaya sama lu nya. Gue tahu lu punya kapasitas, lu. Tahu nggak ada satu momen menurut gue, anjing nih orang keren banget caleg gue. Karena gue inget lu lagi di TV, lagi debat nggak tahu sama siapa, tapi lawan saatnya Budiman Sujatmiko. Terus Budiman Sujatmiko ngomong terus tiba-tiba 2019 tuh kayaknya tuh. Lu bilang gini, saya seneng deh ngeliat Mas Bud, di sini aktif banget. Kalau lagi di DPR diem aja kerjanya, anjing lucu banget Mas Bud juga diem aja kerjanya. Karena kita tahu ada banyak politisi-politisi yang maaf banget, ramenya Mas di TV. Budiman Sujatmiko yang telur. Sekarang satu partai lagi. Mohon maaf, realitanya banyak yang memang lebih sibuk di luar dibanding di dalam. Iya, nggak kerja ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Nggak, tapi gue percaya lu dan banyak orang misalnya percaya sama siapapun lah. Alasan kenapa lu milih seseorang itu kan terserah ya. Gue sih nggak pengen lu milih karena cakep. Tapi kalau misalkan ternyata itu adalah keputusan lu, ya itu hak lu gitu misalnya ya. Tapi kan pada akhirnya hal-hal yang gue harapkan atau isu-isu yang gue harapkan akan jadi isu perjuangan lu, bisa jadi tidak, karena lu taruh di komisi yang untuk gue antah berantah gitu. Tiba-tiba lu ditaruh di komisi pertanahan gitu, komisi berapa? 4 ya? Atau apalah gitu. Gue lupa. No, pertanahan di 2. Nah, misalkan pertanahan di 2. Gue paham apa gue soal pertanahan? Antara gue yang salah karena gue nggak paham isu itu. Tapi komisi 2 juga berkaitan dengan dalam negeri, which undang-undang pemilu keluarnya dari situ. Oke, tapi apapun lah. Tapi intinya, gimana kalau caleg yang gue pilih ada di komisi yang nggak ada berkaitan dengan apa-apa? Iya, karena gue sih ngebrief rakyatnya adalah lu true to your own value, to your own concern. Bingung dong gue. Kalau misalnya ternyata orang yang gue pilih ternyata ada di area yang gue nggak paham. Nah sekarang masuk ke item ketiga. Karena ini berkaitan dengan banyak nih. Ini gue sering dihantam sama aktivis karena gue suka kritik. Menurut gue kalau kita misalnya demo, tapi demo asal demo, just for the sake of demo, belum tentu, bukan berarti tidak ya, belum tentu itu efektif. Kita demo itu kan sebenarnya kayak gue pernah demo, gue bersama aktivis-aktivis perempuan pernah demo ke KPU. Karena PKPU yang mereka keluarkan tidak pro perempuan kemarin, cek ya. Tapi demo itu harus bukan hanya dilandaskan alasan yang tepat, tapi juga forward sih. Kan lu mendemo itu kan untuk ngegolin sesuatu atau menggagalkan sesuatu. Then you have to know who yang perlu lu lobby untuk bisa mendengarkan elu. Tadi lu ngomong tentang komisi, itu berkaitan juga dengan sistem terbuka tertutup tadi. Yaitu, kalau misalkan sistemnya terbuka, kita sebenarnya kayak nipu rakyat. Why? Karena dikasih anggapan, hope for you, bahwa dengan lu milih gue bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan lu. Satu, kalau dari segi konstituen nyambung. Tapi belum tentu dari segi subjek. Jadi yang itu tadi, lu misalnya nih, oke lu gak peduli dengan pertanahan, tapi happen to be lu punya masalah dengan tanah lu, tiba-tiba sertifikatnya diklaim sama orang lain. Ya kan banyak nih masalah kayak gitu tuh. Berarti kalau all of a sudden, you need me untuk ada di pertanahan. You need me untuk, padahal gue di komisi yang lain. Gue mungkin komisinya lingkungan hidup, 4 gitu. Lu padahal perlunya di pertanahan. Di sini dimana itu tuh belum tentu nyambung ekspektasi dari konstituen, dari masyarakat dengan fungsi kita. Kalau tertutup? Kalau tertutup, istilahnya masyarakat jadi tahu, ya udah yang penting itu memang suara partainya ke arah mana.
Sehingga siapapun yang duduk di komisi itu ya lu bisa. Nah ini cara ngelobi 101 untuk sedikit. Gue suka mentoring kepada aktivis-aktivis anak-anak muda. Gue pasti kasih taunya gini. Untuk lu ngelobi sesuatu lu harus tahu siapa yang lu harus lobby. Artinya apa? Ada beberapa aspek. Satu adalah lu harus tahu siapa yang pimpinan di komisi itu yang berkaitan dengan isu lu. Karena dia udah pasti lu harus lobby. Yang kedua adalah kapoksi. Dia adalah perwakilan dari partai tersebut di dalam komisi itu. Apapun keputusan partai, antara dia yang menyampaikan dan kasih masukan ke pimpinan, atau pimpinan yang ngasih tahu ke dia, semuanya pintunya di kapoksi. Gue pernah soalnya jadi kapoksi waktu itu di Komisi 8 selama beberapa tahun. So, ini yang orang-orang tuh nggak paham. Kalau lu ngelobi, kembali lagi, lu ngelobinya di Komisi 4, lingkungan hidup, padahal persoalan lu adalah pertanahan. Nggak nyambung. Gue harus nuwun dulu sama yang di Komisi 2, tolong dong minta tolong dong ngomong sama Menteri Pertanahan atau dengan Dirjen. Ini ada konstituen saya yang punya masalah. Karena, nah ini satu lagi aspek. Pada saat kita mengambil sumpah jabatan, kita menyampaikan bahwa kita akan memperjuangkan kepentingan, kesejahteraan konstituen di dapil, bukan seluruh rakyat Indonesia. That makes sense. That makes sense karena we are elected as a representative dari dapil itu. But you see where this gets? Kan jadinya kalau misalkan lu nggak tahu peta itu tadi, ya lu bakal ngedor semua pintu. Padahal nggak nyampe. Ya, inilah kenapa, dan ini tujuan topik ini bersama dengan lu. Inilah kenapa emang milih caleg yang berkualitas itu jadi krusial. Karena kalau tidak, lu tuh lagi main caleg-calegan. Kebayang nggak maksud gue? Dia terlibat, tapi dan bahkan banyak caleg nggak paham ini loh. Iya, tapi Indonesia tuh it's so complicated, dude. No, Indonesia tuh sangat ini banget, sangat gimana di depan. Kayak contohnya okay. Explain. Yang sampai sekarang bikin gua kesel tuh adalah lu pernah masuk mall terus security buka mobil lu, permisi. Itu kan fasad doang kan. Not doing anything. Tapi di Korea Selatan juga kayak gitu, Keles. Iya, tapi kan itu salah. Maksud gue kalau tolol jangan diikutin. Karena ada bom terjadi terus permisi, terima kasih. Lu ngeliat apa gitu, lu Superman. Dari security-nya. Security-nya, iya. Security yang kira buka pintu buat masuk. Oke, sorry. Bukan. Maksudnya security, kalau mobil lu masuk mall, buka pintu, terus tutup lagi. Itu kan cuma di depan doang kan. Iya. Nggak semua, tapi ada banyak yang kayak gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Iya. Terutama mall. Kalau hotel masih hotel lebih. Kalau mall, bener-bener. Kemarin gue mohon izin Mall Kelapa Gading, mas-mas Anda cuman begini doang soalnya. Begini doang. Ini tambah rame lagi. Taksi gue nunggu dibukain. Mall Kelapa Gading. Satpamnya begini aja. Ngasih queue juga enggak. Tapi maksud gue, poin gue adalah Indonesia tuh di tampilan banget. Gimana kelihatan di depannya tuh penting. Dan makanya orang happy karena ininya hitam, tapi kan kualitas dari ininya itu loh. Lu milih, tapi yang lu pilih siapa? Dia nggak bisa ngomong ke atas, dia nggak bisa ngomong. Nah, inilah kenapa yang gue juga pengen sampaikan, dan gue nggak tahu apakah lu setuju atau tidak. Inilah kenapa kalau lu memutuskan untuk milih anggota legislatif, sadarilah bagian dari tanggung jawab lu setelah memilih adalah melobi justru. Tarik mundur dikit, istilah ngelobi itu memang istilah politik, datangnya dari Inggris dulu lah. Dulu gue suka nih, paling favorit nih kalau si konstituen kerjanya nongkrong di lobi karena pengen ketemu sama perwakilannya. Sekarang yang nongkrong di lobi corporations, tapi pada zamannya orang. Tapi memang tujuannya itu, setelah lu punya anggota legislatif yang lu pilih, idealnya itu tuh lu ngelobi. Sekarang kan lu di situ. Tolong dong, gue punya isu. Nah, itu tuh satu paket. Jadi ketika lu kelingkingnya hitam, tapi lu nggak punya kesediaan untuk ngelobi, berarti gua anggap itu make up aja. Lu cuma pengen kelihatan lu milih untuk upsize di Starbucks atau apapun itu. Balik lagi ke money politik tadi, banyak yang memang milih just because untuk gue membenarkan bahwa gue udah terima 100.000, 300.000 yang tadi pagi gue terima. Oke. Tapi sekarang situasinya adalah, kita ngomongin sekarang ya, kita jangan ngomongin 2000 berapa tuh yang jadi tertutup? 2029. Ya, kita jangan ngomongin 2029 dulu. Kita ngomongin sekarang. Sekarang, gua udah berhasil membuat lu duduk di
DPR, walaupun gue nggak tahu di komisi apa. Ya. Relasi kita tuh harusnya seperti apa sih? Wajarkah gue rutin nge-DM lu? Wajarkah gue punya nomor lu? Wajarkah gue WhatsApp lu terhadap isu partai lu, walaupun mungkin nggak ada hubungan sama komisi lu? Nah, ini yang I'll be completely honest. Banyak yang lo kalau udah jadi wakil harusnya kasih dong nomor teleponnya ke semua. Bayangin kalau misalkan 2 juta orang WA gue. I can't get anything done. Sorry, gue tahu kapasitas gue dan mental health capacity gue juga. Gue nggak bakal bisa untuk melayani segitu banyak orang at the same time. Gitu loh. Realitanya adalah gue tahu kapasitas gue nggak bakal bisa. Jadi itu makanya ada namanya delegasi, ya kan? Mendelegasikan. As a leader, sebagai pemimpin kita bicara tentang, dan manager kita bicara delegasi. So seringkali aku bilangnya silahkan bisa menghubungi, mau itu DM misalnya DM di Instagram monggo. Tapi mohon maaf kalau misalkan agak lama slow response. Karena mohon maaf, nah ini yang seringkali banyak juga nggak paham. Kalau ngomong ke gue itu beda dengan ngomong sama DPRD. Gue keliling kemarin bro. Gue swear ini dari 2009 gue melakukan namanya pendidikan politik. Oke. Waktu gue pertama kali maju 2014 gue melakukan pendidikan politik. Gue sampai diteriakin, Bu udah kelamaan. Diteriakin sama masyarakat karena gue yang memberikan pendidikan politik. Oke. Sampai kelamaan Bu. Karena gue bisa ngomong 1 jam, ngomong tentang bla bla bla. Kali ini gue lebih pendek lah, 15 menit, 20 menit maksimal. Tapi gue bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau melobi persoalan PKH, program Keluarga Harapan, Ibu ngomongnya sama anggota DPRD, jadi misalnya gue pasti hadirnya sebisa mungkin tuh dengan caleg DPRD. Ibu salah kamar. Dia pasti bakal tarik-tarik rambut karena itu bukan di dia. Program Keluarga Harapan adalah program nasional. The same thing can be said untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang seharusnya misalnya gorong-gorong. Itu bukan di DPR RI. Aduh ini masalah lagi nih, ya benar-benar. Ini di DPRD. Nah jadi so sorry to say, bahwa banyak hal tuh yang semuanya ya pokoknya Anda kan wakil rakyat ya pokoknya, dan pasti kebanyakan mohon maaf proposal. Ya betul. Yang masuk adalah proposal. Emangnya lu kira lah yang megang duit siapa? Bukan DPR. Yang megang duit is eksekutif pemerintah. Itu aja mereka nggak paham. Sarah, aku nanya ke masyarakat, none of them has been able to answer apa bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Betul. Subscriber gue juga tolol emang banyak. Tapi memang ini yang juga mengkhawatirkan. Banyak rakyat Indonesia berpikir... Kalian tuh kayaknya suka banget sih dipanggil tolol. Jangan. Emang tolol. Banyak banget rakyat Indonesia ngelihat ada anggota DPR bersih-bersih jalan, dia pikir itu kerjaan dia sebagai anggota DPR. Itu lagi nggak kerja justru itu. Kerjanya nggak di situ. Budiman Sujatmiko, Anda ngomel-ngomel di televisi. Sekarang sudah tidak sih, pada waktu itu 2019. Nggak, tapi to be fair, bisa aja. Ini kan kita maksudnya kan I always try to look at the positive side lah. Bisa aja ada beberapa dari mereka, cause I know of you yang memang peduli banget tentang lingkungan hidup. Kalau bicara tentang bersih-bersih, oke. Jadi kalau misalkan dari mereka, it's better mereka memang turun sekalian daripada yang nggak kerja sama sekali, bro. You're funny. Menurut gue, ya. Tapi oke. Pertanyaannya adalah, I hate you. Gini, pertanyaannya berarti Sarah. Ya. Kalau jawaban lu seperti itu, berarti gue sebagai orang habis milih lu, gue mesti tahu, gue bisa ngelobi, tapi mungkin nggak direct ke lu punya tim. Ya, jadi artinya anggota DPR yang benar punya tim untuk ngebantu dia berkomunikasi dengan rakyat. Dan B, gue juga mesti tahu. Yes, that's what I meant by the delegation. Sorry, tadi skip. Gue juga mesti tahu isu apa yang mau gue lobby sama lu. Yes. Dan itu gue pernah dihantam. Edukasi panjang. Yes, gue pernah dihantam soalnya karena gue bilang kalau misalkan mau mengkritik, make sure it's constructive criticism. Pernah nih, karena waktu itu ada komika juga dari mana itu waktu itu kita di TV One kalau nggak salah. Oh really? Oh bukan,
No, not TV One. Hmm. CNN. Ada komika lain yang, masa gue harus ini apa namanya kritikan, gue mau kritik ya kritik terserah gue gitu, karena gue bilang lo kalau mau mengkritik, istilahnya jangan tong kosong nyaring bunyinya, mengkritiklah istilahnya konstruktif. Jadi kalau misal konstruktif sebisanya, gue suka banget nih, pernah ada satu dosen, rektor bahkan, baru aja berapa minggu lalu gue di satu panel sama dia. Dia bilang ada orang yang mengkritik itu dari levelnya di bawah dibanding orang yang dikritik. Jadi sebenarnya nggak tahu ini posisinya kayak gimana, fungsinya kayak gimana. Yang penting kritik aja. Betul, agree. Ada yang orang di atasnya levelnya lebih punya pengalaman, paham banget. Mengkritik itu memberikan masukan, kritikan yang membangun. Gue suka banget that kind of, istilahnya kayak, bukan berarti kita menyatakan orang nggak bisa menyampaikan kefrustrasian atau mengkritik istilahnya kok nggak pernah kerja sih atau kayak gitu-gitu bisa lah mengkoreksi, that's good. Tapi kalau misalkan ada hal-hal karena banyak lobbying yang terjadi di belakang layar, gue nggak harus posting tiap kali gue komunikasi sama menteri soal permasalahan apa. I do that anyway. Ini kan gue selalu di DM persoalan ada kekerasan seksual di sini, ada masalah yang di sini, ada mahasiswi baru aja diperkosa sekian banyak orang. Hanya karena gue nggak posting bahwa gue lagi memantau dan melobi, bukan berarti gue nggak kerja. Ini yang banyak orang tuh nggak paham bagian itu. Sorry ini jadi panjang lebar ke area lain. Lu tadi udah gerak belum? Udah. Ini gue. Oh ya. Nah, gue aduh ini panjang banget ini, gue gak yakin rakyat kita siap. Gue lagi mencoba untuk mencerna omongan gue. Gue udah jawab belum sih? Udah. Kira-kira ya? Ya, sorry. Ya, nggak, tapi gue juga lagi berusaha untuk memahami. Ini soalnya bisa 2 jam kita ngobrolnya bro. Asli, ya. Gue coba untuk, ini takutnya gue udah singkat-singkatin, banyak yang nanti di-cut sama mereka terus tiba-tiba jadi. Tapi kan itu resiko, gak apa-apa. Resiko emang ya udah. Tapi gue tahu persis episode ini tuh akan jadi episode di mana orang akan belajar dari episode ini soal DPR. Itu pun di antara, ini prediksi gue mungkin ada di angka 100 ribuan yang nonton ini. Di antara 100 ribuan mungkin cuma 10 ribu yang benar-benar masuk. Tapi nggak apa-apa. Tapi gue jadi bingung sendiri. Apakah gue masih, misalnya gini, misalkan gue berharapnya perempuan komisi 10? 8. Komisi 8. Misalkan gue berharapnya lu jadi perwakilan gue untuk berjuang soal isu keperempuanan. Yes. Tapi itu gitu lu ditaruh di komisi 1. Itu pasti Intel ya. Hubungan internasional. International Defense. Iya. 1 gitu. Kalau gue, karena gue tahu lu peduli sama isu itu. Itu soal ditaruh dan menaruh diri. Itu juga segmen yang berbeda. Karena emang bisa? Tergantung siapa lu ya di partai. Bro, you have to know how to play the game because you need to know the rules of the game. Gimana lu bisa tahu how things if you don't know how the rules are in the game gitu loh. There are written rules and unwritten rules. Unwritten rules still lebih rules. Banyak daripada yang tertulis. There's still rules. Sama kayak misalnya moral ethics. Moral ethics bro, moral ethics kan misalnya ada, lu boleh bunuh nggak boleh bunuh, oke, that's on undang-undang. Tapi ada hal yang misalnya lu boleh bohong atau nggak boleh bohong. Buat orang untuk dia bisa mendapatkan izin itu, ya udahlah, karena mau gimana, gue harus bayar. Tapi ada juga buat orang yang gue nggak bakal bayar apapun, gue harus melalui the way it is done tanpa gue harus bayar under the table to anyone. Which one is right? Tapi oke, kita balik lagi ke pertanyaan gue. Gue masih bisa nggak tapi? Rules. Masih oke. Maksudnya anggota DPR yang benar ya. Lu aja ya. Kita langsung ngomongin anggota DPR yang siap. Yang dipakai popularitasnya. Ya, nggak yang popularitasnya. Gue pengennya gue milih lu karena gue tahu stance lu di keperempuanan misalnya. Ya. Tapi lu taruh di komisi 1. Gue milihnya lu. Ya. Masih wajar nggak hitungannya via tim lu untuk gue ngomong, tolong dong tanyain ke Sarah. Ada kejadian di Magetan, dan bukan dapil lu, ada kejadian di Magetan. Gue peduli sama isu itu, gue nggak tahu siapapun di Magetan, gue taunya lu, gue bisa nitip nggak sama Sarah? Itu masih masuk akal nggak? Masih, karena gue memang peduli. Betul. Walaupun gue bisa gue bisa di komisi lain,
Iya. That is my field. Betul. Gue nanya itu karena juga gue adalah pimpinan di partai. Kemungkinan gue nggak tahu. Kemungkinan gue jadi pimpinan fraksi. If you know how to play the game and you know you have power to call menteri manapun dengan backing dari your colleague yang ada di komisi itu bisa. Gue tanya sama lu, kalau kita jadi tertutup, jadi berkurang nggak kebutuhan partai untuk pakai artis? Berkurang jauh. Karena artisnya dipakainya secara nasional, bukan di dapil itu. Iya. Bukan untuk dia maju. Iya. Dipakainya untuk kebutuhan pilpres. Tapi bisa aja partai bilang bahwa nggak apa-apa, tetap aja dia maju di situ untuk apa? Ngedorong vote-nya. Kan nggak semua orang bakal paham bedanya antara tertutup dan terbuka. Ya, di antara 8 dan 11 nama ada itu taruhlah. Itu. Iya. Tapi kan jadi berkurang. Bisa berkurang. Bisa. Nggak, karena menurut gue, aduh maaf banget nih. Ini ada apa sih against the artis-artis yang maju? Tolol pasti tolol, Sarah. Gue duduk sama anak muda, entertainer. Lu udah maju belum sih? Gue belum. Udah, belum. Ini tadi gue makan? Kan udah gue makan juga. Oke, gue belum. Nggak apa-apa, kita bisa 2 jam. Kan gue juga mesti makan. Sama-sama nggak tahu sama-sama. Gue juga ada. Saya dibeliin gado-gado loh ini. I also have a luncheon. Okay. What was I saying? I have no idea. No, I said. Ada banyak I ask. Emang lu ada apa dengan? Iya. Karena gue duduk sama anak muda, seorang entertainer. Terus gue nanya kenapa lu pengen jadi DPR. Terus jawabannya adalah karena dia pengen menghapus intoleransi yang ada di Indonesia. Terus gue bilang, apa enggak sebaiknya lu bawa misi nggak bawa mimpi gitu. Misi itu ajak gitu, ada latar belakang masalah gitu. Kalau lu ngomongnya gue pengen Indonesia makmur, aduh itu tuh kan mimpi ranahnya. Bisa lu breakdown, jauh banget. Tapi kalau lu bawa misi, misalnya misinya ya, dan ini juga, aduh this is so weird. Misalnya misinya adalah, dulu Noriyu, Novarianti Yusuf, psikolog. Okay. Dulu Noriyu, ketika nyalek, dia bilang, gue tuh pengen munculin lagi undang-undang tentang kesehatan mental, tentang gangguan jiwa, tentang gangguan jiwa. Karena pernah ada, terus hilang aja gitu. Sementara waktu itu dia isunya datang dari seorang psikolog, adalah di Indonesia tuh masih banyak tuh anak-anak berkebutuhan khusus yang dipasung, dimasukin kandang, yes, ya kan? Yes. Itu tuh misi tuh, dia datang dengan banyak sekali pemahaman. What is happening here? Datang dari banyak sekali, pemahaman. Hate you. Oh shoot. Okay, this is shows that I don't know how to play. Apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. You just took my freaking queen. No, I'm just nggak apa-apa karena kalau nggak kita panjang banget. Ya tuh. Tapi benar. Yeah. Better get to it. Yeah. Tapi itu tuh orang yang datang dari pengalaman kerja, punya track record di bidang tertentu, tahu latar belakang masalah, tahu apa yang mesti dilakuin. Nah itu gue bisa pilih lu. Tapi ada banyak banget. Anda yang goblok, dia tuh datang nggak tahu apa-apa. Dia jadi caleg, ceritanya tuh kayak gadis sampul, Sarah. Iya, aku lagi nemenin temenku minta ditemenin sama aku yang kepilih Dian Sastro kayak gitu waktu jadi gadis sampul. Anjing, jauh banget lagi. Kata gue, masa jauh jadi banget. Gadis sampul Dian Sastro tahun berapa ya? Langsung ketahuan usia, bro. It's okay. Gue gak tahu gadis sampul zaman sekarang. Kalau gue tahu gadis sampul zaman sekarang, that would be freaky. That would be freaky kalau gue tahu gadis sampul zaman sekarang. Gadis sampul gue Dian Sastro. Pedophile. Dian Sastro. Okay. Tapi kan itu kan bukan cerita seorang caleg. Yeah. Seorang caleg tuh nggak bisa tuh kayak gue lagi nemenin temen gue, gue yang diajak, nggak bisa kayak gitu. Yeah. Dan yang kayak gitu banyak. Dan yang kayak gitu masalah. Nah sekarang, gue mau balik lagi ke tertutup. I'm open to the idea of it. Sebagai orang yang lebih pro one man one vote dan Indonesia tahu itu, gue rada terbuka sama gagasan ini. Yeah. Karena itu nggak bicara tentang one man one vote sebenarnya. Terbuka tertutup. Iya, in a way. But again, ada yang bilang enggak dong, gue harus put the person gitu. Tapi kembali lagi sistem politik di Indonesia
Itu bukan berarti satu orang menjadi satu lembaga sendiri. Walaupun by theory seharusnya iya, but by fact not. Oke. So how is it going to work kalau misalnya let's say kita misalkan Gerindra punya 8 nama untuk ini per dapil kan berarti ya? Ya. Berapapun kursi yang ada di situ. Explain it to me again. Misalnya yang lu perjuangkan di DKI 3 itu berapa kursi? 8. 8, oke. Makanya gue pakai itu sebagai example. Sehingga kalau tertutup dapil yang lama waktu di Jawa Tengah. Kalau misalkan itu kursi yang diperjuangkan 8, pada prakteknya ini ngomongin langsungnya aja ya. Gerindranya berarti nyiapin 8 kah? Nah ini yang gue jujur gue nggak tahu nanti akan teknisnya akan seperti apa, karena bisa saja tetap harus ada 8 yang dimasukkan di list itu, tetapi bahwa lu voting dimanapun tetap partai yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang duduk di situ. Bisa aja, I don't know. Dan tetap ujung-ujungnya vonis oleh rakyat ya. Misalkan gini, gue ambil contoh di dapilnya lu ada satu anggota DPR yang disayang sekali sama konstituennya, yaitu Tina Tun. DPRD. Tina Tun DPR waktu kemarin. Sekarang DPRD. Ya selalu DPRD. Oh wow, I didn't know that. Oh Tina Tun DPRD ya? Oke. Let's say DPRD. Misalkan DPRD jadi tertutup juga berarti. DPR RI semuanya, semuanya. Jadi Pileg tertutup. pokoknya tertutup. Pileg boleh tutup. Berarti DPRD termasuk. Oke. Misalkan kita ngomongin Tina Tun DPRD. Iya. Tina Tun disayang sama konstituennya. Terus kan tertutup nih. Dapil dia soalnya. Ya, dapil gua. Dan ceritanya terkenal lah. Kalau lagi banjir, wajah pertama yang lu lihat adalah pasti dia. Dan kerja kan tuh bro. Anjing banget Sarah bangsa. Tadi kalau misalnya lagi bersih-bersih. Ya enggak, tapi kan. Katanya enggak kerja. Ya itu kan kerja. Saying, you know. Mana minum dulu. Lucu banget lagi anjing. Oke, tapi kan. Jarang-jarang lo gue bisa ngebuat Panji ketawa lo. Oh my God, I'm not even a komika. Tapi faktanya tetap dia disayang. Oke, yes. Faktanya dia disayang. Makanya dia terpilih lagi kan jadi anggota DPRD. Got it. Nah, kalau tertutup. Berarti kan harapannya rakyat dia dimasukin ke situ karena gue sayang sama dia kata sih. Harapannya dimasuk ke situ. Betul. Ketika nggak masuk di situ sebagai rakyat kan ya pegangan gue nggak ada, gue nggak milih PDIP. Ya karena nggak ada di dalam daftar itu. Betul. Nama yang gue percaya dan nama yang gue suka nggak masuk. Berarti ujung-ujungnya tetap ada vonis dari rakyat ya. Artinya partai nggak bisa semaunya. Partai juga mesti tahu oh siapa nih yang beneran. Correct. Jadi itu tetap orang-orangnya tuh tetap di situ gitu. Misalnya incumbent pasti ada di situ lah gitu loh. Cuman persoalannya hanya lu votingnya langsung ke orangnya by name atau ke partai ini saying bahwa partai memang by undang-undangan how the game is played anyway itu yang punya kuasa pas ada di DPR. Jarang banget ada yang siap untuk ngomong melawan partainya kecuali siap di PAW. Apa tuh PAW? Pergantian antar waktu, dipecat. Which has happened. Lu terlalu sering melawan keputusan partai atau lu ngomong udah melawan partai, ganti ke yang nomor di bawah lu. Nomor maksudnya yang punya suaranya di nomor 2-nya. Sorry, ini gua yang jalankan ya? Yes, I think so. Because I moved, yes, I think. Kalau gitu, tidakkah sebenarnya sekarang pada prakteknya agak-agak tertutup, Sarah, karena gue dengar ada caleg suaranya terbanyak, tapi dia nggak jadi. Dia diganti sama orang lain yang suaranya di bawahnya dia. Gue nggak boleh ya, ini tipe yang maksudnya udah jalan nggak boleh dibalikin lagi gitu. Boleh. Gue juga tolol mainnya. Tarik aja, tarik sis. Tarik mundur sis. Ente mau apa? Gak, it's done. I thought it was a good move. I thought it was a good move too, it's okay. It's just me being, you know. Anyway, continue tadi apa? Balik lagi. Iya. Enggak, karena pada kenyataannya banyak yang kayak gitu kan Sarah. Banyak yang nggak banyak deh. Gue ngomongin satu aja contoh. Ini soalnya sempat jadi berita soalnya. Si sosok ini dapat suara paling banyak, tapi malah dia yang nggak duduk karena partainya mengutus orang lain. Dibilangin perempuan lagi. Si caleg perempuan ini, thank you, lu dapat kursi banyak, tapi lu kan masih bisa nanti. Bapak ini dulu ya, bapak ini maju.
Itu kan sebenarnya kan agak tertutup sistemnya. Ya kan? Kalau pada daerah kayak gitu, oh mungkin ya udah sekalian aja gitu kali ya. Hence why I Oke. said banyak ini penipuan rakyat. Menurut gue pribadi gitu loh. Karena at the end of the day yang punya kuasa itu partai politik. Kembali lagi. It's by undang-undang dasar, bro. You wanna change the whole thing, change the undang-undang dasar. Lu mau amandemen undang-undang dasar lagi? Nggak Padahal apa-apa. kemarin baru aja ada yang bilang mau amandemen. Boom! Look, amandemen tidak selamanya salah. Tidak, Ya, agree, ya. agree. So I'm just saying bahwa itu yang terjadi waktu sebelumnya. Lu mau mencoba untuk melakukan amandemen, silahkan kita sosialisasi sampai ada di sini. Secara prinsip, kalau dokumennya ditulis 1945, terus kita tahun 3045, ya masa masih relevan beberapa poinnya. Misalnya, kan kita nggak tahu. The way what we believe in the past. Sure, no, I'm all about evolution, I'm all about adaptation. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat 1945, a lot of those points tuh, it's apa namanya, lumayan far. Ya, agree. Tapi gue mau tarik mundur. Lu tadi bilang kalau pada prinsipnya adalah sebenarnya tergantung partainya. Apalagi ketika tertutup. Partainya jadi penting. Lu mesti mantau partainya, lu mesti ngelihat kelakuan partainya. Kalau boleh jujur, semua partai juga korup. Sebenarnya, iya kan? Maksud gue. Nggak, tergantung. What do you mean by korup? Tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Oke, you're talking about individu yang ada di dalam partai. Iya, betul. Individu dalam partai. Maksud gue, karena misalkan gue pilih partai yang bersih. Kita kan harus menyesuaikan dengan, karena banyak orang langsung pikir bahwa you generalize, which you cannot. Nggak semua yang di PDI Perjuangan. Betul, I agree. Nggak semua yang di Golkar, nggak semua di Gerindra. Nggak semua polisi juga. Politik, even just we generalize politik. Politik itu nggak kotor. Dari segi politik itself, tapi orang-orang yang di dalamnya bisa membuat politik kotor. Ya. Untuk yang kurang bisa percaya sama pernyataan tadi, kalau lu lihat sepak bola Liga Inggris tahun 80-an aja, itu jauh banget sih, bro. Aduh, iya lagi. Dan 90-an deh. Oke. 90-an. Itu atau yang suka nonton basket, lu nonton basket zamannya Larry Bird sama Karim Abdul Jabbar lagi yang tapi maksud gue, mereka harus nyarinya di mana? Di YouTube ada, di YouTube. Nggak, tapi maksud gue sepak bola seberapa banyak video harus mereka saksikan untuk mereka bisa ngambil kesimpulan? Buka aja YouTube How Football in the 90s gitu misalnya ya. Lo kan ngelihat lapangannya. Mudah-mudahan ada yang sudah melakukan perangkuman. Ada. Gue sudah pernah ngelihat. Oke. Tapi yang gue pengen coba sampaikan adalah tahun 90-an udah mah lapangannya butut banget secara kualitas. Kita ngomongin wadah tempat bermainnya. Orang-orangnya juga nyikut dan gak kenapa-kenapa. Violent. Betul. Sekarang kan lu ngelihat sepak bola kan begitu cantiknya. Politik juga seperti itu. Jangan benci, don't hate the game, hate the player kalau dalam hal ini. Biasanya kan don't hate the player, hate the game. Nah, tapi balik lagi ke poin gua. Ini by the way this is my move ya. I know. By the way, thinking. Iya, balik lagi ke poin gua. Berarti kan partai jadi besar perannya. Kalau misalkan kita, katakanlah gue setuju dengan pemilihan legislatif tertutup. Berarti gua akan ngebaca partainya, gua akan ngelihat seperti apa kelakuan partainya, gua akan ngelihat track recordnya dan segala macam. Dalam posisi gua ngelihat Gerindra buruk. Kalau emang seperti itu. Karena gua selalu ngerasa aneh dengan partai-partai yang bentuknya kayak partai fans club. Gerindra dengan Pak Prabowo, PDIP dengan Megawati, Demokrat dengan Pak SBY. No. apa. Terserah lu. Kenapa sih? Saya ember. Ya, don't take it too seriously. It's not. Tapi ada yang merhatiin banget caturnya. Iya, pasti. Gue yang please don't. Tapi kan kami tolol orang-orang. Ini kan gimmick saya. Ini gimmicknya dia. Padahal dia nggak bisa main. Emang nggak bisa main. Gue juga nggak bisa. Ya udahlah ya. Ini gimmicknya kita ala-ala. Lu salah langkah juga. You just can't help it. I can't help it. I don't even know how to. Ya whatever. We'll do it. Ya udahlah. Biar cepet. Kalau nggak ini bisa sampai. Ini udah jam berapa sih? Iya udah. Apa? Ya oke. Ya udah tuh, makasih banyak. Nah, dengan senang hati. Iya. Artinya
Sarah, Hmm. gue jadi ada di posisi bingung nih. Pernyataan gue kan tadi bilang, Sarah kalau misalkan tertutup, gue kecil kemungkinan milih, sebenarnya enggak sih. Tapi I can say, kecil kemungkinan gue untuk milih Gerindra. Abisnya, lihat aja tuh, partai politik, tapi ketuanya nggak berubah-berubah, di mana praktek demokrasinya oleh partai gitu. Misalnya gue ngomong kayak gitu. Lalu, gue bisa mengubah pilihan gue, atau gue jadi nyangkut, karena semuanya nggak ada yang berubah. Iya kalau Gerindra ngomong, ya bener juga loh, Pak Prabowo nggak jadi ketua umum deh, kita ganti sama yang lain gitu. Iya kalau gitu. Kalau enggak, rakyat jadi stuck dengan partai yang akhirnya status quo aja gitu. Gue tuh tadi gerakannya yang mana sih? Oh yang Tadi kan lu kan sini, terus gue makan, kuda lu kesini gue makan. oh ya, lu udah gerak kan? Iya, Oh iya, tadi gua udah makan. gerak. Nah ini tadi gue juga udah gerak yang giliran lu. Ya betul, iya nggak apa-apa ini. Bentar. Bisa itu jalan itu ada. Iya, ntar gue lagi mikir nih yang mau makan siapa, yang lebih lapar mana ini, gue lagi mikir. Iya. Ini aja deh kalau gitu. Iya kan udah bisa, kan baru aja gue mau bilang. Iya. Terus gimana? Iya partai jadi, ntar dulu, I just have to. Bebannya jadi, pengambilan keputusan gue jadi besar banget di partai. Sementara gue khawatir sekali partai keinginannya untuk berubah tuh nggak pernah karena tuntutan rakyatnya. Contoh ya, kita ngomongin PKB. PKB kan dulu kan partai fans club. Maaf ya. PKB kan dulu kan partai fans club. Fans club. Gus Dur. Oke. Lalu kan, wah pergunjingan, wah das gitu keluar nih klan Wahidnya. Gantilah sama Caimin. Kocak. Pak Caimin kocak. Hal yang sama terjadi, let's say dia kocaknya atau kocak apa yang terjadi? Caimin kocak. Oke. Hal yang sama juga terjadi di Demokrat. Sempat mau ada gonjang anjing. Janganlah Yudhoyono mulu. Hai apa sih? Masih muda kan. Bahkan waktu itu ada nama dari luar yang mau masuk. Karena Pak, Bapak kan berpengaruh. Masuklah ke kami biar Bapak dipilih jadi ketua umum. Biar ini sempat ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kan itu terjadi bukan karena rakyat yang minta. Itu pergolakan yang terjadi. Golkar deh. Akhirnya jadi Gerindra. Pergolakan yang terjadi. Akhirnya jadi beberapa. Prabowo keluar, Surya Paloh keluar. Yes. Gue tuh jadi ngerasa gak punya kekuatan kalau jadi tertutup. Karena semuanya jadi terserah partainya. Partainya, gue mau milih berdasarkan partai, tapi iya kalau partai berubah. Kalau partai gak mau berubah? Kalau ini, don't hate the player, hate the game. I don't know. I know, Sarah, bahwa tidak ada pilihan ideal. I know that. And here's the thing. You think I like politics? I've been very open. Gue selalu sangat terbuka. Gue benci yang namanya politik. It drains me. It really, really drains me. Gue tuh bisa bilang gue alergi sebenarnya sama politik. Kenapa gue mau masuk padahal gue gak suka sama politik? Padahal gue orangnya sebenarnya, surprise, introvert. Introvert bukan berarti gue shy. Banyak yang salah. Make sense. Let's be clear about this. Tapi energi lu drain dengan there you go. Karena banyak yang gak paham nih soal extrovert sama introvert. Dianggap bahwa yang shy itu otomatis introvert. No, that's not it. Gue perlu untuk ada me time untuk gue bisa ngisi energi gue lagi, baterai gue lagi. Daripada ketemu sama orang-orang yang nanyain sembakonya mana sama kartu ini harus digeseknya di mana. It's like, so gue nggak ada beda sama orang yang memang love banget ketemu sama orang yang perlu dia minta tolongan, minta untuk dikasih duit, dia senang untuk bagi everything about them gitu. Gue enggak. But kalau kita yang peduli, kita hanya jadi penonton di luar. Gue senengnya waktu itu kakak gue, honestly, dia yang ngomporin gue. It was my cousins and my brother yang ngomporin gue. Waktu pertama gue lagi mikir, bahkan gue gak mikir untuk masuk politik. Mereka yang ngomporin, Sar kamu kan aktivis. Karena waktu itu gue 2009 jadi aktivis anti perdagangan orang. 2012 gue mendirikan Yayasan Parinama Asta untuk melawan perdagangan orang. Yang gue pernah ngomong di podcastnya Dedi. Itu perjuangan gue, keluarga gue, sepupu gue. Waktu gue lagi ulang tahun, my God. Gue malah di ini, Sar kenapa gak kamu aja yang maju? Ini 2013. Waktu none of us waktu itu yang maju. Gue langsung, what? Gue pada gak mau sama sekali. Gue nangis. Selama 3 minggu tuh gue pergumulan luar biasa. Gue nangis sejadi-jadinya karena gue merasa
ada panggilan dari Tuhan untuk gue masuk ke politik. Why? Karena kakak gue bilang gini, Sarah, no offense to all the aktivis di luar sana, tapi kalau kamu remain as aktivis, you can do it, it's not a bad thing. Tapi kalau dibicara tentang efektivitas, how to create change, lu seperti anjing menggonggong dari luar. If you want to create change, you have to know how the game is played and you have to go in. Lu harus masuk ke dalam sistem. Gue nggak menyatakan semua orang harus. Gue nggak menyatakan semua orang, oh ya tapi kan Ini lu ada bikin lu viral di privilege. Indahji. Ember, gue baru mau bilang. Harus itu nabrak-nabrakin sama gue. Iya kan? Istilahnya kayak nabrak-nabrakin sama lu. Karena gue waktu itu pernah ngomong secara terbuka, gue nggak setuju dengan opini tersebut. Tapi that's for another question. Waktu itu Narji ngomong gini sama gue. Oh, ngomong gitu sama lu bawah. Narji ngomong gini, Panji kan lu vokal. Jangan banyak ngomong doang dong, masuk ke dalam. Terus gue bilang, maybe you heard about this. Untuk yang nggak tahu, enggak, gue nggak tahu. Gue bilang, kalau semua yang biasa rame di luar dibawa masuk ke dalam, hening dong di luar. Ada beberapa yang harusnya di luar. Malah yang tadinya di luar masuk ke dalam jadi hening tuh, kayak aktivis tuh Fahri Hamzah kan, Fahri Hamzah, Fadlizon, Budiman Sujatmiko. Nah tapi maksud gue, if the best people in and that's gaining why mass dan segala macam ada di dalam, jadi susah. Ini gue harus klarifikasi karena ini this is what happens kalau misalkan kita lagi ngobrolnya dan kita bukan soal potong, apalagi itu kan potong memang konteks yang berbeda. Tapi karena lu sama gue udah go way back. Kita ngobrol tuh udah nyambung lah istilahnya. Jadi mungkin banyak hal yang gue udah tahu, lu bakal paham maksud gue. Tapi gue paham orang nggak paham gitu loh. Jadi ini kita clarify dulu silakan, gitu kan. Silakan. Gue nggak maksud semua orang harus masuk. Gue nggak bermaksud itu sama sekali. Tetapi kalau lu tahu you wanna create change and lu punya akses, even if it means gue harus keluar dari comfort zone gue harus meninggalkan mimpi gue yang you're chasing your dream right now. I had to give up my dream of becoming professional actress and going to Hollywood, gue bisa nangis saat ini karena I had to give a big part of myself untuk gue bisa menjadi bagian dari perubahan, menjadi bagian dari a good change di bangsa gue. And doing that, pasti semua orang punya pemikiran mereka masing-masing about, oh ini karena dia privilege, oh ini karena whatever. At least I'm doing something. And I believe, I'm sorry I cut you off, but I'm sorry, but I do believe it's the privilege that you have to take karena saudara dan kakak lu tuh benar. Kalau lu yang maju, being who you are di keluarga lu, it matters more. I'm not saying yang lain enggak matter, but it matters more karena keningratan keluarga lu dalam politik. It's important. It's a privilege. Now, that's why I mentioned knowing who pas di awal. Knowing who I am di dalam partai ini. Gue minimal bisa menggunakan privilege ini to speak up. Baru salah kalau gue tidak menggunakan privilege itu to speak up. Itu baru salah. Tapi kalau menggunakan privilege, we do that in business world anyway. Lu mau kenalan sama si A, si B, si C. Lu mau mentorship dari si A, si B. That is exactly the same thing. Lu mau taruh your foot in the door supaya lu bisa masuk ke dalam ruangan itu. So one day you can sit at the table. Iya dong. Enggak, please. Who di dalam, if you don't even know that, you don't know how to play the game even in the business world. Business world, you need sponsor. That's why you have Milken Institute, you have Harvard. Why you go to Harvard? It's also for the network. Perlu lu bisa aja ke UI, you know. Shout out UI. You know, shout out. And UGM and any of those. Why you go to, you know, the big names? Itu kan supaya you can get through the door. Gitu loh. Anybody can argue mana university the best, tapi kadang-kadang kan ada juga yang jago banget about the social climbing the ladder. Dia langsung tahu, gue mendingan ke universitas ini karena alumni base-nya. Gue nggak jago kayak gitu bro. Ini learned. Gue harus belajar ini selama 10 tahun. Gue baru gila rupanya gue harus bener-bener nyungsep, sungkem di tanah untuk gue bisa dilihat sebagai orang yang loyal. Gue harus belajar itu. Padahal gue tuh orangnya, pernah temen gue bilang, Sar lu sebenarnya teknokrat yang stuck in the political world. I said yes. Karena gue tipe yang merit based, lu bisa perform atau enggak. Ini bisa, enggak. Kalau di politik mata uangnya beda.
loyalitas, what information you have, networknya kayak gimana. Gue harus potong karena gue mau melanjutkan itu. Tapi ini kayaknya gue yang jalan ya? Yes. Bener nggak? Gue yang jalan, oke. Yes, please. Nah, Please do. Gue tidak, gue didn't go back. Okay. I wasn't concentrating. I That's okay. know. Fuck this. This is what happened. This is why I was looking at this and I was like, ini lama-lama gue harus benar-benar fokus gitu. Tapi nggak apa-apa, gue I have to go soalnya. I know. Jadi gue kalah aja kan I have to go. Gue tadi gue pikir gue bentar lagi skakmat. Gue tadi mau anjing. Kita bisa ngobrol sampai besok, sampai lusa. Yang mau gue lurusin adalah bahwa itu bukan berarti mereka yang tidak datang dari latar belakang kemudian nggak punya peluang. Oh no. Hanya saja lo harus tahu. Pertama, Sarah benar, there are rules of the game that you have to follow, written and unwritten, tertulis dan tidak tertulis itu ada. Tapi itu berarti secara tidak tertulis kalau lo nggak punya privilege-nya Sarah, lu mesti double down, ekstra keras di effort. Yang berarti Sarah punya activism, tapi Sarah juga punya privilege. Kalau lu punya activism, nggak punya privilege, level activism lu di atas Sarah, supaya lu di-notice. Karena kalau nggak akan ada yang notice. Lu bisa bilang, tapi gua, ini kita ngomongin aktivis ya, tapi gua, rakyat kenal gua, rakyat dekat sama gua selalu mengadvokasi rakyat. Ya tapi yang bikin lo ada di kursi politik tuh bukan rakyatnya nih masalahnya. Apakah aktivisme lo tuh dikenal sama hold on politisi? That point. Karena kalau misalkan sebagai aktivis, ini buat aktivis yang memang mau masuk ke dunia politik. Ini maksud lo kayak gitu kan? Jangan sampai istilahnya, gue gerak dulu daripada ntar gue kehilangan frame of thought. Istilahnya gini. Sebenarnya yang bisa bikin kita terpilih atau masuk ke dalam daftar caleg tuh apa sih bro? One of them bukan hanya duit ya. Duit itu satu hal ya kan. Isi tas itu satu hal. Kapasitas is one thing. Jadi misalnya you punya, gue sering kali buatnya kayak gini. Misalnya nih untuk aktivis perempuan nih. Dibilang bahwa no. Ya udahlah. Udah sekalian biar selesai karena gue have to go. Oke. Jawab itu nanti gue punya pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan. So, gue selalu kayak gini untuk aktivis perempuan yang bilang bahwa politik itu nggak pro sama perempuan. I like to challenge. Bukan berarti itu nggak benar karena situasi di setiap daerah bisa berbeda-beda. Tapi misalnya di satu daerah ini pilkada nih, ini contoh aja ya. Yang satu laki-laki, loyal, kader udah lama. Dia punya kapasitas tipis. Isi tas nggak ada sama sekali. Paling ya ada but not enough. Far from enough. Nggak begitu punya komunitas banyak. On the other side ada perempuan. Kader walaupun nggak selama yang ini. Dia punya KTA. Dia punya kapasitas. Dia punya isi tas. Siap untuk maju, secara keuangan dia kuat, and dia punya komunitas. Which one do you think the partai will support? So it's not exactly, nggak selalu harus dilihat dari segi pasti perempuannya sebenarnya dalam hal ini. Why? Karena politik is a game of power. Kita ini kan berjuang pilkada, pileg, pilpres untuk dapat power. That's the reality. That's the. And you have to have somewhat power. Because you need to have power to make change. Mau itu change for the better, change for the worse, change anything you wanna change dari segi atau influence. You need to have the power to have influence. Lu kalau misalkan nggak punya posisi DPR, kenapa banyak yang sampai gelontorin ada yang ngeluarin 60 M? And this is another problem. Terbuka tanpa yang namanya spending cap. Di Singapura ada spending cap, guys. Artinya apa? Maximum amount. Lu nggak boleh ngeluarin. Negara lain bahkan bukan spending cap. Anggaran untuk kampanye itu dikeluarin oleh negara. Bayangin, bukan dari individunya. Ada di negara lain. Please study. Jangan terus asal-asal ikut-ikutan bilang, wah kita sistemnya jelek ininya. No, study. Ini ada banyak banget opsi. That is exactly my last question. I'm already answering. I'm glad. Ini kan kita tuh udah. Kinda. So,
the point adalah balik lagi yang soal aktivis. Kalau dia sudah punya komunitas dan dia dilihat sebagai community inilah pokoknya dia yang bisa gather the crowd, semua udah paham, tahu dia emang dia bisa dipercaya karena dia memperjuangkan hak kita nih. Itu sebenarnya udah satu bekal yang besar sekali. Because this might bisa, bukan berarti akan, bisa mengalahkan yang punya duit. Because I've seen it happen. Bisa mengalahkan yang punya duit karena dia megang loyalitas dari komunitas dia. Sayangnya dengan pragmatisme yang gue sebut tadi, lama-kelamaan, you know what happened? And this happened to my friend. Dia udah bantu si keluarga ini sampai bisa dapet tempat tidur di rumah sakit, dibukakan untuk bisa koneksi ke sini. Pada hari H, mereka nggak milih dia. Dia tanya, kenapa kok nggak milih saya? Padahal saya udah bantu. Bukan berarti dia minta untuk, but at least istilahnya kayak, loh kan udah gue bantu untuk sini semua. Itu investasinya. Itu investasinya gitu loh. Mereka bilang, ya karena kita dapat 100.000 dari sebelah sini. Our voice is. Tapi gue nggak bisa nyalahkan mereka juga, bro. Bisa, goblok aja. Goblok. Tapi gini, berarti poinnya gini adalah. Ya. Oke, what's the question? Kalau recap sedikit dari pernyataan tadi, intinya adalah lu bisa mengubah sesuatu kalau lu punya kekuatan. Tapi untuk ada in the position of power, you have to have some sort of power. Yes, lu harus tahu minimal yang dibutuhkan untuk ke situ apa aja. Minimal ada satu lah yang udah punya gitu in your pocket. Jadi kalau ditanya lu bisa dapat berapa suara pas interview fit and proper test, lu bisa bilang saya punya komunitas ini, sehingga suara saya minimal sekian. Nah ini sekarang masuk ke pertanyaan terakhir gue, karena dalam beberapa episode Skakmat, gue ngomongin soal pembiayaan politik lewat APBN. Beberapa episode ada sebelumnya. Ide itu ya. Wacananya kan digelontorkan, tapi kan rakyat kan enggan karena anjing bangsat politisi ini gue yang bayarin. Duit pajak gue gitu kan. Tapi kan idenya kan kayak yang tadi lu bilang. Kalau di NBA ada namanya salary cap. Jadi setiap klub itu ada batasnya, lu bisa spending segede gini. Didesain untuk membuat kompetisi jadi lebih adil. Sehat. Contoh yang selalu gue pakai tuh Giannis Antetokounmpo, dia dari Milwaukee Bucks. Milwaukee juara NBA, it's not even a basketball city. Artinya duit yang tumpah ke kota Milwaukee untuk basket nggak ada. Tapi karena semuanya toh spendingnya, it doesn't matter duit masuk berapa, yang lu keluarin segitu semua. Giannis bisa jadi juara NBA. Terakhir kali Milwaukee Bucks juara tuh zamannya Lou Alcindor, dan itu adalah Karim Abdul-Jabbar sebelum masuk Islam. Lama banget itu. Keadilan ini yang diharapkan terjadi di Indonesia kalau partai ini dibiayakan. Dan di Amerika Serikat juga ada anggaran dari pemerintah ke partai tapi sedikit, nggak cukup. Sehingga dan di Amerika Serikat mereka boleh nyari lagi, cuman ada aturan lah soal nama individu, ada semacam perkumpulan orang-orang pengusaha Batak gitu. Kalau kayak gitu jadi bisa ya mereka masukin ke situ. Tapi intinya adalah berarti lu setuju dengan salary cap di partai? Maksudnya di spending. Nah, beda salary cap ya, dengan spending cap. Yang lu setujunya spending cap? Atau apa yang lu setuju dari sisi pemilihan? Karena gini, sorry gue tegesin. Please. Gue setuju sama ide untuk tidak terlalu banyak ngeluarin biaya politik. Gue setuju itu. Karena makin besar biaya politik, ujung-ujungnya rakyat jadi korban karena mesti balikin modal. Dengan sistem politik, sistem tertutup, itu udah menjawab sebenarnya. Kalau individu, kita bukan hanya bersaing dengan yang di luar partai, kita juga bersaing dengan yang di dalam partai. Karena gue harus dapetin suara lebih gede daripada lu. So, yang lu inginin apa? Sedangkan dengan sistem tertutup ini, itu kan ke partai. Ya, yang gelontorin duit kan istilahnya bukan individu lagi. Partai itu yang harus lu gerak. Dan itu kan akan ngekat jauh. Walaupun obviously kasihan partai-partai kecil. Why partai kecil nggak suka? Karena kan berarti kas bangpol yang mereka bisa akses juga nggak sebanyak itu. Mungkin.
gue bicara worst case scenario ya. I'm sure banyak partai kecil yang menyatakan enggak, kita nggak setuju dengan seperti itu. Itu lebih baik terbuka supaya fair. It's true. I'm just saying bisa saja itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Karena di mana partai yang ini paling besar, dana yang diterima dari anggaran negara besar juga dibanding dengan, karena kan berdasarkan jumlah kursi. Ini banyak hal pokoknya yang istilahnya di luar sana tuh nggak ini debat kayak gini setahun juga nggak kelar nggak bakal kelar bro. Jadi gue ini masih murid, gue masih murid banget. Oke. Mereka ini yang prof-prof aja juga pasti masih berdebat. Why? Karena politik itu, sistem itu is nothing yang benar dan salah, yang benar-benar pakem benar dan salah tuh nggak ada. It's just what is suitable untuk level pendidikan masyarakat saat ini. What is suitable untuk jumlah pemilih dari segi age range. Kalau misalkan kita Gen Z dan milenial di 56%, ya udah pasti juga misalnya nggak boleh untuk naruh iklan di TV, tapi nggak di press di medsos. Aturan itu kita bisa sesuaikan. Jadi kalau you back again to your question, gue nggak ada, again kebanyakan tuh gue nggak ada stance yang pakem banget harus seperti ini. Enggak. I look at saat ini masyarakat mampu nggak sih untuk make the right decision, critically thinking tentang 100 sekian caleg yang maju di dapil dia, tanpa dia melihat dari segi money politiknya. Tanpa dia harus menerima 100.000, 200.000, 300.000 per suara untuk dia voting. At this time, menurut gue susah. Karena realitanya yang gue lihat sendiri di dapil gue, that reality sangat jauh dari idealnya. Sehingga untuk bisa, dan gini, dan dengan sistem terbuka yang dikomplain tentang kader-kader partai, kita yang udah berjuang untuk partai bisa punya nama sampai saat ini misalnya, bisa ditikung dengan orang yang baru jadi caleg kemarin sore karena dia bayar ke siapa untuk dia bisa dapat nomor sekian, and then dia yang jadi. Pada saat partai menyatakan iuran sekian, dianya nggak mau bayar. Karena dia merasa gue dapatkan dari duit gue sendiri, ngapain gue harus bayar partai? You see? So ini yang banyak yang nggak ngomong di luar sana. Gue ngomong apa adanya lah. Dan karena gue coming from a privilege untuk gue bisa speak up. And then I also play my part dalam hal ini. Makanya orang tuh suka salah sangka. Dipikir Mens Rea, si show politik gue ini mau nyerang politisi. Enggak. Yang mau gue goblok-goblokin tuh rakyat. Tadi obrolan ini. Iya, lu udah buka lagi. Enggak, mereka nggak mau datang loh. Mau datang karena saya lucu. Tapi Sarah, kita para narasumber di Skakmat diundang nggak nih bro? Oh iya benar. Kita sudah berkontribusi untuk mempromosikan bro. Kayak bisa datang aja lu. This is what happens when you're hobby man. Bisa datang nggak lu? 30 Agustus 2020. Nah, harusnya kan? Harusnya bisa. 2025. Iya 2025, makanya gue udah masukin sekarang. Aman. Kalender, Gea tolong. Sarah, it's an honor. It's a pleasure, it's an honor. Appreciate you. Saya akan banyak bertanya di masa you're my depan. Constituent, Betul jadi sekali. Kapanpun bisa. Cuy. Thank you Sarah. Thank you so much. Let's go. Sekedar yuk.